Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita berterima kasih karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bisa eksis sampai detik ini, dan saya bisa konsisten selalu menyampaikan pujian dan renungan firman Tuhan. Itu bukan karena saya, bukan karena kita. Jangan pernah berkata itu karena saya. Bukan. Sekali lagi saya katakan, saya ketuk 3 kali, bukan karena kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tinggikan nama Yesus, besarkan nama Tuhan, cintai Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Semua ada karena anugerahnya. Semua ada karena Dia, Yesus Kristus, yang sangat kita cintai. Mari kita tempatkan Tuhan sebagai prioritas di atas segala galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas, karena Dia sebagai kepala di atas segala galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian, bukan karena kecakapanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena keterampilanku, kebaikanku, bukan. Semua karena Tuhan Yesus, semua karena Dia yang sangat cinta kita. Puji Tuhan, kita sebentar baca kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 tentang Kristus dan Adam. Nanti kita baca. Kita berterima kasih kepada Tuhan, dengan adanya Tuhan berikan kita sehat, Tuhan berikan kita kesempatan, berikan hati yang mencintai Tuhan. Itu kan anugerah Tuhan. Kita jaga pelihara, makin hari kita makin cinta Tuhan, makin dewasa di dalam Dia. Hidup kita berkenan sama Tuhan. Hidupmu selaras, hidupku selaras dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kecakapanku, bukan karena usahaku. Ku dipilih, ku diselamatkan, itu karena semua cinta kasih Tuhan. Bila aku punya semua daripadanya, haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipilihnya. Amin. Bukan karena kasihku kepadanya, bukan karena aku miliki, bukan karena semua yang aku kerjakan, tapi semua karena cinta Tuhan Yesus. Bukan karena kehebatanku, bukan karena hasil karyaku, bukan karena pertolongan manusia, tapi semuanya karena kasih Yesus. Itu semuanya berasal daripadanya. Bila aku punya semua daripadanya, haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipilihnya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan karena kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian
bagi dosa-dosa kita semua. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Mari kita semua cinta, setia dan taat hanya pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala kala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Sebentar malam ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya bisa konsisten melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berkata dari kehebatan kita manusia. Bukan. Semua sentralnya Tuhan Yesus. Kalau bukan atas izin Tuhan, apalah kita ada di dunia dari Tuhan. Kita dilahirkan dalam, mohon maaf, dalam kondisi telanjang, saudara. Hanya bisa menangis, baju yang tidak punya, saudara. Ya, bisa gerak-gerak, itu anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kata firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Kita bisanya berbuat dosa. Kita bisanya berbuat jahat. Kita bisa memaki-maki orang, mengkhianati orang. Bisanya kita hati jahat. Tapi itu berbuat baik. Tidak bisa kita. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Karena sumber kebaikan, sumber kebenaran, sumber segala kali itu datang dari Tuhan. Oleh itu mari kita makin hari makin dewasa kita di dalam Tuhan. Ya, makin hari kita mau makin akrab dengan Tuhan. Makin hari kita mau melekat dengan Yesus. Sapanya Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang selalu setia mendengarkan firman Allah. Bukan firman Allah yang datang dari saya. Ini firman langsung dari Tuhan. Sebab firman Allah, Alkitab yang saya baca. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Berarti taat menjadi pelaku firman. Hidupan kita diberkati sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kita membaca lanjutan Roma pasal 5 supaya selesai. Besok kita lanjutkan Roma pasal 6 terus. Kita berurutan saudara ya. Kita mau setia. Biar kita jadikan anak-anak Tuhan yang setia. Murid Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang hanhau. Orang Tionghoa bilang hanhau. Jempolan saudara ya. Yang disayang sama Tuhan ya. Jangan neko-neko Bapak Ibu hidup di dunia cuma sekali. Ya, mari kita perbuatan sekali. Kita hargai dengan sungguh-sungguh. Waktu tidak pernah berulang saudara. Waktu terus putar. Ya. Ini malam ya tanggal 19. Besok tanggal 20. Tidak akan terulang 19 September 2024. Tahun depan ada 19 September, tapi 2025
tidak akan terulang. Hanya berlangsung satu kali. Oleh itu setiap kesempatan kita jadikan golden opportunity, kesempatan emas. Sehingga kita hargai kesempatan emas dari Tuhan. Jangan pernah anggap sepele. Jangan lalai dalam hidup ini. Tapi setiap kita tanggung jawab sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Standarnya firman Tuhan. Ya, kebaikan itu setiap perbuatan baik kita. Standarnya harus firman Tuhan. Karena Tuhan yang standar utama di dalam kehidupan kita. Amin. Ayat saya mau baca. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya benar, satu orang siapa pertama? Si Hawa dan Adam, saudara. Padahal Tuhan sudah perintahkan kepada Hawa dan Adam, jangan makan buah itu. Semuanya boleh kau makan. Tapi buah khusus buat baik dan jahat, jangan kau makan. Tuhan kan ciptakan ada 3 pohon, saudara. Pohon kehidupan, ya. Terus kedua, pohon baik dan jahat. Terus ketiga, semua pohon yang kita makan semua ini, pohon buah-buah ini ada tinggal satu, tapi pohon kehidupan ditarik sama Tuhan. Tuhan kan bilang semua boleh kau makan, tapi satu ini pohon baik dan jahat jangan kau makan. Kalau kau makan mati kau. Berarti kesimpulannya Tuhan boleh makan pohon kehidupan waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Tuhan yang menciptakan manusia itu dari awalnya bukan untuk mati, saudara. Saya nggak baca tuh Alkitab itu. Kematian terjadi karena dosa. Itu ingat, saudara. Awalnya Tuhan waktu kita baca di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan ciptakan diberikan nafas kehidupan, bukan nafas kematian. Tapi begitu Tuhan perintahkan di Kejadian 2:17, jangan makan buah, kalau kau makan mati itu. Itu Tuhan sudah perintahkan. Manusia banyak melanggar firman Tuhan. Kehidupan kita juga sering kali melanggar dari aturan Tuhan. Maka jangan salahkan Tuhan kalau kehidupan manusia banyak mengalami kegagalan, karena kegagalan dibuat oleh manusia sendiri. Ya, dan mau baca Kejadian pasal 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, termasuk pohon kehidupan dan pohon semuanya, saudara. Kejadian 2:9 ada 3 pohon. Saya mau baca. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Nah, yang pertama ya. Berbagai pohon dari bumi, ya. Itu buah jeruk, buah apel. Ini yang masih ada di sini. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ini makan, ada buah jeruk, apel, ya semuanya itu, buah pepaya. Terus kedua, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Yang kedua. Ketiga, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Dan ayat 16 boleh dimakan semuanya. Jadi 2 jenis pohon ini boleh. Yang pertama pohon berbagai menarik di bumi. Yang baik tuh makan buahnya. Sampai sekarang makan buah jeruk buat bagus kesehatan. Kalau saya panas dalam makan jeruk, sembuh panas dalamnya. Berarti Tuhan baik. Oke, banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman yang diciptakan untuk sebagai obat, untuk sebagai herbal untuk kesehatan manusia. Boleh dimakan. Tapi yang satu ini ayat 17. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini manusia. Padahal kalau kita baca ayat 7, Kejadian 7, Tuhan menciptakan manusia itu makhluk yang hidup, saudara. Nggak ada kematian. Ayat 7, Kejadian 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baca di dalam bahasa Ibrani. So. Makhluk yang hidup. Nafas. Neshama. Ya. Jadi tidak mengalami kematian. Kematian terjadi pada waktu manusia memakannya. Pada engkau memakannya, mati, saudara. Makanya Tuhan siapkan ada pohon kehidupan kan. Keliru Adam dan Hawa. Kalau makan pohon kehidupan, makanya saat ini kita makan pohon kehidupan apa? Firman Tuhan. Supaya kita hidup rohani bisa timbul dari firman Allah rohani kita, iman kita. Waktu mari kita mau cinta firman Allah dan kita lakukan firman Tuhan. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oh, ayat 13 ya. Sebab itu sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tapi dosa itu tidak perhitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Manusia waktu mengenal hukum Taurat jangan membunuh karena sudah terjadi pembunuhan, sudah. Dosa itu. Si Kain bunuh Habel kan? Ada hukum Taurat belum ada itu. Ya, membunuh. Tapi
hukum Taurat diatur, jangan membunuhkan manusia, sudah jatuh banyak dalam dosa, membunuh-bunuhan terjadi. Maka diatur di hukum Taurat, jangan membunuh. Ya, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Dari sejak Adam dan sampai Musa, ya, karena sejak Musa keluarlah hukum Taurat, ya, terjadi pembunuhan. Wah, manusia begitu jahat sampai sekarang. Ada ketentuan hukum aja, ya, hukum pidana atau pembunuhan, masih banyak orang membunuh. Itu jahatnya manusia. Tapi karena Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan maha kasih, penuh dengan cinta kasih. Turunlah Yesus Kristus sebagai manusia, ya, dan Yesus Kristus menebus dosa kita, dan kita mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus, mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka Allah kita sebut Tuhan Yesus Kristus, ya, tertulis dalam suatu Yohanes pasal 5:20. Maka keliru orang-orang kalau tidak ngerti Yesus itu sendiri Allah, saudara, Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu, ya, Allah yang maha kuasa itu berkuasa untuk jadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Dan dia naik ke surga, dan saat ini dia sebagai Allah Bapa. Ini 1 Yohanes 5:20 dikatakan. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah siapa? Yesus Kristus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Maka salah itu kalau pendeta bilang Yesus bukan Allah. Ini ayatnya jelas nih. Udah, kita jangan pakai pendapat, saudara. Ya, keliru, saudara. Coba nanti hubungin saya bisa jelasin kalau ada orang tidak ngerti. Banyak ayat-ayatnya. Ya, jadi saya tidak kupas di sini, ya, karena saya kupas baca firman Allah di Roma pasal 5. Kalau saya kupas tentang Yesus sebagai Allah, jadi panjang, saudara. Tapi yang jelas 1 Yohanes 5:20, Yesus adalah Allah yang benar. Ya, dia Bapa kita. Aku dan Bapa, Yohanes 10:30 adalah satu. Maka saya selalu kalau sebut nama Yesus, Bapakku Yesus, Tuhanku, Allahku. Jadi Allah bukan Allah dewa, saudara, ya. Allah yang Tuhan tahu bahwa Allah satu-satunya yang dikatakan Yahweh, Yehovah, ya, Edonai, Elohim, itu maksudnya, ya. Bukan Allah dewa A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil, bukan. A besar, L besar, L besar, A besar, H besar. Dia pencipta segala-galanya. Dia maha segala-galanya. Apa yang kita sebutkan Allah, Tuhan mana tahu kan? Tuhan tahu hati kita, pikiran kita. Nyebut Allah kita bukan Allah dewa, bukan, maaf, sorry, ya. Tapi Allahku Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan aku, yang menciptakan Bapak Ibu semuanya. Mari kita mencinta Tuhan. Dan belas dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahannya, karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, sehingga kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena Adam berbuat dosa, semua hilang kemuliaan Tuhan. Dari Adam berbuat dosa, ya, Adam dan Hawa, Kain berbuat dosa, banyak mereka itu ya berbuat dosa. Tapi oleh karena Yesus Kristus, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Satu orang tidak taat siapa? Ya, Adam dan Hawa tidak taat. Tuhan kan bilang jangan makan buah itu. Dia tidak taat. Tapi karena dia berbuat dosa, keturunan orang berdosa. Rom 3:23 yang sudah kita baca. Semua orang berbuat dosa dan sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tapi hukum Taurat ayat 20 ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21 yang terakhir. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh karena kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi melalui firman Tuhan di sini ada dua hal. Satu, dosa alam maut, tapi kasih karunia Yesus Kristus. Oleh itu mari kita pilih
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Kan kita sudah ditebus oleh penebusan Tuhan Yesus di atas salib. Ya, oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau rinduan kita, Tuhan, pakai hidupku. Seperti saya selalu rindu, Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan hati Bapa di surga. Selalu rajin baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman. Hidupku selaras dengan firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kalau Yesus datang, kita masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena apa usahaku, tapi semua karena kasih karunia-Nya. Itu semua dari Tuhan Yesus yang cinta kita semuanya. Amin, haleluya. Marilah kita semua cinta Yesus, setialah taat pada firman-Nya, sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk ke surga selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua malam ini diberkati Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, semua karena anugerah Tuhan. Jangan berbuat dosa, stop dosa, tapi hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.